santai, maka harapan saya adalah kita semua dalam menerima materi dalam keadaan nyantai, ya tidak ada beban yang di pundak, ya. Oke, sebenarnya saya juga ini adalah alumni kampus Inggris yang paling pertama, ya. Jadi kalau dibilang waktu masa-masanya dibangun rumah Inggris itu, saya sudah masuk ke situ. Dan memang fokus saya di rumah Inggris itu karena saya tahu Mr. Nofri itu adalah salah satu awardee, jadi saya belajar beliau terkait dengan bagaimana ya, kiat-kiatnya. Ya, jadi sebenarnya ilmu yang saya sampaikan ini nanti sebenarnya ilmu juga dari Mr. Nofri. Ya. Jadi tidak ada perbedaan. Ya, hanya saja nanti mungkin akan saya tambahkan beberapa perspektif yang dari sisi saya. Ya, karena ilmu saya juga ini alhamdulillah sudah saya terapkan ke beberapa pihak. Ya, jadi insya Allah tentu yang perlu rekan-rekan ketahui bahwa di sini saya yang akan dibuat, perspektif yang mau dibangun adalah saya sebagai awardee, ya, bukan sebagai reviewer, karena berbeda perspektifnya. Artinya kalau sebagai awardee, saya akan menyampaikan apa yang menjadi pengalaman saya, bukan apa yang menjadi pengalaman ini, dan ini berhasil, maka itu bisa diterapkan oleh rekan-rekan semua. Ya. Mungkin izin Mbak Miss Dila, saya akan share screen. Oke, kalau sudah terlihat? Belum, Mister. Belum. Sudah sekarang. Ya. Kita langsung aja ya, nggak perlu berlama-lama, tapi saya harap kita dalam saya menyampaikan materi dan rekan-rekan semua yang menerima materi itu bisa menerimanya dengan saya ingat waktu saya pertama kali kuliah di S2 itu, saya harus mengosongkan gelas. Artinya apa yang saya sampaikan ini terima dulu saja, ya. Nanti baru kita diskusikan bareng-bareng. Karena belum tentu nanti yang saya sampaikan ini ya benar atau tidak, ya. Tapi saya hanya menyampaikan apa yang menjadi pengalaman saya seperti itu. Karena nanti gini, bisa jadi tips dan trik ini rekan-rekan semua nih, misal sudah menerima apa yang saya sampaikan, ya, terus sudah menerapkan apa yang saya sampaikan, terus tiba-tiba rekan-rekan semua pengen nih dapat second opinion dari pengalaman yang lain, maka nanti bisa jadi akan berbeda. Nah, itu pasti. Kenapa? Karena contoh, saya pernah memberikan mentoring juga terkait ini, esai, ya. Terus saya jelaskan seperti ini. Nah, terus ketika dia menerapkan, terus dia mencoba untuk second opinion, tapi ternyata banyak yang disalahkan. Nggak ada masalah, karena itu adalah perspektif. Ya. Perspektif sebagai penerima beasiswa, bukan perspektif sebagai reviewer, jurinya. Ya. Karena apa yang saya sampaikan, apa yang saya mengalami, itu pasti akan berbeda dengan rekan-rekan yang lain. Ya, tapi nggak ada masalah, justru malah bagus. Artinya kalau kita bisa mengembangkan apa yang saya sampaikan ini, terus rekan-rekan yang lain juga konsultasi dengan pihak yang lain, awardee yang lain, maka itu dapat dua ilmu yang bisa disatukan. Maka itu akan lebih baik. Ya, jadi saran saya ini adalah langkah awal dalam belajar. Maka nanti rekan-rekan semua bisa belajar ke yang lain. Artinya siapa tahu ada perspektif lain yang mungkin bisa digabungkan dengan perspektif dari saya sebagai awardee ini. Ya. Tapi nggak ada masalah, ini tahapan awal, jadi akan saya sampaikan dengan pengalaman saya terkait menulis esai di LPDP. Dan tentu juga karena saya PK 50, ya, PK 50 itu artinya tahun 2015-an. Sekarang sudah tahun 2022, tentu akan ada sedikit perbedaan. Ya. Walaupun sebenarnya isi konteks dari esai itu masih sama persis. Hanya saja dari sisi ya tema segala macam itu berbeda. Ya. Nanti akan saya sampaikan apa yang membedakan dari LPDP saya dengan nanti LPDP yang saat ini, ya. Nanti tentu kalau yang akan datang pasti akan berubah lagi, ya. Berubah itu adalah suatu keniscayaan yang pasti akan berubahnya tentu ya, harapan yang lebih baik lagi, ya. Tadi sudah disampaikan bahwa terkait dengan saya ya, maka di sini saya akan jelaskan sedikit ya. Ada 6 poin yang nanti akan saya sampaikan di pertemuan ini ya, di webinar ini ya. Ada yang pertama ya, yang pasti kita harus kenalan dulu ya. Sesuai dengan kata pepatah, tidak kenal maka tak saying. Ini saying ini gara-gara typonya PowerPoint. Maka ada typo yang benar sayang. Maka kita harus kenalan dulu ya.
kalau kata pepatah kan tidak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Nah, kalau urusan cinta itu untuk istri saya. Jadi, untuk supaya kita ini saling memahami, ya saling menyayangi, karena tugas seorang muslim dan muslimah adalah saling mencintai satu sama lain, ya maka kita harus kenalan dulu, ya, agar kita ada kedekatan personal. Ya. Kemudian saya pengen ya spill the tea, ya spill the tea itu ya pengen sedikit mencurahkan terkait LPDP itu berdasarkan saya sendiri, ya. Jadi saya akan menceritakan bagaimana prosesnya, bagaimana ketika SMA, terus bagaimana nanti ketika studi, ya, terus bagaimana pengalaman menarik saya tentang LPDP itu sendiri. Karena jujur aja LPDP itu benar-benar merubah kehidupan saya. Nanti akan saya ceritakan. Kemudian kita akan membahas terkait dengan apa aja yang harus dibutuhkan di LPDP terkait apa terus ya dalam perspektif saya. Kemudian di sini kita sudah mulai masuk ke materi inti yaitu terkait dengan esai. Nah, di sini saya memberikan topik esai is not only the way ya. The way ini ya slangnya bahasa slangnya the way ya. Nah, tapi ada hal yang harus diperhatikan. Jadi rekan-rekan semua ini harapannya apa? Harapannya jangan hanya nanti berfokus pada esai ya. Jadi ada beberapa poin-poin penting yang memang harus ditepati. Tapi kalau esainya tidak sesuai dengan prinsip yang mereka tetapkan dalam hal ini PDP, ya nggak lolos juga. Tapi esai bukan satu-satunya kunci untuk lolos ke PDP. Nah, kemudian harus paham juga apa sih yang harus dan yang dihindari dalam menulis esai dalam konteksnya LPDP itu sendiri. Ya, tentu ini tadi saya sampaikan sesuai dengan pengalaman saya sendiri, ya, bukan sebagai juri. Ya. Kemudian yang terakhir, saya akan memberikan closing statement terkait dengan apa sejatinya yang harus ada di esai itu. Ya, ini yang pengalaman ini yang saya dapatkan dari beberapa teman. Ya, jadi harus ada yang khusus dari esai itu. Oke, disampaikan oleh Miss Dila terkait sebenarnya saya itu siapa segala macam. Ya, artinya memang sekarang saya sedang mengajar, ya saya seorang dosen. Kalau dosen itu sudah pasti harus meneliti, harus mengembangkan keilmuannya, menerapkan keilmuannya. Jadi kalau rekan-rekan semua di sini itu punya satu kesatuan yang sama dengan saya, ya artinya punya niat yang sama kayak saya, itu maka nanti kita bisa ngobrol lebih lanjut. Artinya kita bisa berbrainstorming lah, artinya kita saling bisa bertukar pikiran terkait riset apa yang nanti bisa kita jalankan. Ya, kalau saya riset saya karena saya seorang dosen, kalau dibilang kalau kita lihat-lihat di dunia-dunia apa sekarang ini dikit-dikit kalau ada iklan aplikasi ini berbasis AI segala macam. Wah, pokoknya semua bidang bagaimana bisa ya kita nih kalau melihat itu kan bisa apa ya, oh ini gajah, oh ini kucing, oh ini harimau. Nah, dalam skup kecilnya seperti itu. Komputer itu tahu apa-apa. Ya. Sekarang kalau pakai Instagram itu internet. Itu skup saya. Biasa saya. Kalau misalnya ada yang memiliki diskusi ngobrol bareng terkait dengan skup ini. Mungkin di sini saya akan memberikan sedikit pengalaman ya. Artinya pengalaman ini siapa tahu menjadi motivasi agar benar ini punya dia mana yang ya. Apalagi kalau di zaman saya pertengahan LPDP pada buku-buku yang diterbitkan tentang LPDP segala macam ya. Kenapa kok begitu begitu orang-orang itu mengejar yang paling penting ya mengikat ya mereka mengikat dalam posisi apa, dalam posisi harus pulang ke Indonesia ya itu aja ya itu aja yang hanya diminta oleh LPDP. Selebihnya dosen perlu menjadi ya apalah yang kalau dibilang menjadi mungkin gini pengalaman saya dulu itu adalah orang-orang kalau masuk LPDP itu harus jadi dosen ya enggak ya salah
Artinya orang masuk LPDP itu bisa jadi apa aja, asalkan memang nanti dia bekerja di Indonesia dan mengabdikan keilmuannya untuk Indonesia. Kalau saya jadi dosen, kenapa ya? Karena saya memang minat ke sana. Karena saya tertarik dengan hal yang baru, saya tertarik dengan mengimplementasikan keilmuan saya di dosen. Tentu kalau nanti misal, ya nggak apa-apa, ada masalah. Yang penting nanti kita bisa jelaskan di esai itu, kira-kira ya dampak yang diberikan Indonesia. Atau rekan semua, oh saya ya mau nggak ada yang salah ya. Bahkan teman-teman di teman-teman saya yang di PK saya, wah itu berbagai macam. Ada yang tentara, ya, ada yang tentara, terus tentara tuh nggak salah ada 2 atau 3. Kemudian ada yang dokter spesialis, ada yang jadi konsultan, beberapa memang ada, terus beberapa ada yang jadi peneliti, ya. Jadi bermacam-macam. Nah ini enaknya LPDP, mereka tidak saling membebani kita yang dokter. Kalau di zaman saya waktu itu, dokter itu sudah akan kontrak sama Kemenkes, ya, dokter spesialis ya. Jadi kalau bagian dokter, maka dia akan tekan kontrak, nanti akan dialihkan kemana, ya. Jadi dia ada beda kalau dokter. Tapi kalau misalnya untuk kita ini yang selain dokter, dijelaskan. Hanya saja nanti di bagian komitmen itu biasanya nanti akan diberikan semacam kalau misalnya dibutuhkan oleh negara maka siap untuk mengabdi. Itu biasanya ada komitmennya. Itu kalau saya dulu. Jadi memang ada beberapa prodi jurusan yang memang dia diprioritaskan ya. Dan bahkan kalau misalnya dibutuhkan maka awardee LPDP harus siap mengabdi di situ ya. Selebihnya kalau misalnya tidak dipanggil maka boleh mengabdi kemana saja ya. Nah ini salah satu ya. Jadi ketika kita sudah terima nih di LPDP, maka nanti kita ada kegiatan nih namanya PK. Ya, PK itu persiapan keberangkatan. Nah di PK itu dia ada 6 hari ya, dari Senin sampai Sabtu. Sabtunya kita grand closing. Grand closing itu kita akan mengadakan sebuah acara yang besar ya di suatu tempat yang unik ya. Kalau saya dulu di Kota Tua melaksanakan itu. Nah di persiapan itu kita ada ngapain? Kita ada seminar segala macam yang itu bukan orang sembarangan, para pejabat, para ilmuwan segala macam, dan itu semua orang-orang itu membagikan motivasi kita untuk mengabdi kepada Indonesia ya, seperti itu. Tapi di sisi itu kita punya banyak kegiatan ya. Kegiatan salah satu ini adalah kegiatan outbound ini di Cikole ya, di Bandung. Hanya saja ini ketika PK berapa itu outbound, dan sekarang kalau nggak salah lain, ada yang hilang di situ. Padahal PK ini adalah suatu hal yang kalau dibilang enak dilakukan, tapi nggak pengen diulangi. Ya, enak dilakukan untuk apa? Ya ini sangat pengalaman yang sangat menarik. Tapi kalau disuruh ngulang, saya males. Kenapa? Karena wah ini belum tentu diforsir tenaganya. Nah, di PK ini juga, di LPDP ini juga ada program yang lain. Jadi selain PK, kami yaitu Menyapa Indonesia. Nah, di Menyapa Indonesia ini terkait ngapain? Kita ini benar-benar mengabdikan diri kita, keilmuan kita ke sebuah daerah. Nah, daerah yang menjadi objek pengabdian kami ya, PK 50 itu di daerah di Jakarta. Jadi ini di sebuah sekolah itu kami kembangkan keilmuan kami di sana, kami terapkan keilmuan kami untuk memberikan motivasi kepada adik-adik ini ya, untuk menjadi orang yang kalau dibilang pengabdi yang luar biasa ya. Ini tahun 2015 2016. Nggak tahu kalau sekarang anak-anak ini udah seperti apa kondisinya. Kami udah lama nggak ke sana. Nah, ini salah satu kegiatan kami di LPDP terkait dengan pengabdian ya kepada masyarakat. Oke. Ini nama programnya adalah Menyapa Indonesia di saat itu. Dan memang orang-orang di LPDP ini kalau dibilang, saya merasa satu hal yang perlu diketahui adalah saya merasa kecil di sini ya. Artinya ketika saya tahu siapa-siapa yang menjadi partner saya di PK 50 ini, saya merasa wah, nggak ada apa-apanya saya di sini. Artinya kalau dibilang dulu yang mungkin kuliah saya itu hanya ya tetap saya organisasi ya, tapi kalau dibilang masalah prestasi ya nggak ini ya, nggak bagus-bagus amat ya. Saya nggak pernah juara apapun di waktu saya kuliah satu ya. Bahkan kalau dibilang organisasi yang saya lakukan itu cuma satu, selebihnya saya kuliah.
Ya. Jadi ini sebenarnya jadi motivasi ke rekan semua. Jadi kalau rekan semua ini bukan orang yang menjadi bintang di kuliah, nggak ada masalah. Ya, itu bukan jadi acuan untuk penerimaan LPDP. Ya, orang yang kayak saya, yang waktu kuliahnya cuma ikut satu organisasi, terus cuma kuliah toh, kumpul nongkrong sama teman, alhamdulillah bisa masuk ke LPDP. Tentu kan nanti ada tips and triknya ya, seperti itu. Dan rekan semua, mungkin saya mau bertanya, kenal nggak sama yang ini? Ayo, Apa namanya? siapa? Tasya Tasya Kamila, ya. Jadi saya ini alhamdulillahnya bareng PK orang-orang yang keren. Salah satunya adalah Tasya Kamila. Jadi saya bareng sama Tasya Kamila. Dia kalau nggak salah ambil S2-nya di Amerika. Ya, jadi Tasya juga yang seorang public figure ketika masuk ke PDP dia melepaskan jubahnya. Bahkan kalau saya cerita teman-teman saya di partner LPDP itu, wah kalau dibilang bahkan ada beberapa pejabat-pejabat Kemenko di situ, ya. Kemenko ada yang sudah eselon 3, eselon 2, tapi ketika mereka masuk ke P50, mereka benar-benar melepaskan itu. Bahkan kalau nggak salah, saya di teman saya salah satunya itu ada yang mantan Putri Indonesia, ya, tapi bukan yang finalis yang pertama ya, kalau nggak salah finalis ketiga, ya itu aja. Jadi saya kalau lihat CV-CV mereka tuh, waduh, jatuh banget ya. Tapi nggak ada masalah ya, karena kan dalam LPDP ini yang dia tentu ada terkait dengan bagaimana keilmuan kita, terus bagaimana nanti ilmu kita itu mau diterapkan. Nah, salah satunya nanti bisa disampaikan ketika di esai ya. Dan yang tadi kalau saya bilang di LPDP itu saya mendapatkan pengalaman yang sangat luar biasa ya. Luar biasa kenapa? Di zaman saya LPDP itu lulusan LPDP itu adalah orang-orang mungkin bahasa tongkrongannya adalah menantu idaman. Itu sebagai mahar nikah ya, bahasa gampangnya lah, bisa menjadikan LPDP sebagai mahar nikah. Dan alhamdulillahnya seperti itu. Jadi saya dan istri saya alhamdulillah itu sama-sama lulusan LPDP dan produk dari rumah Inggris. Jadi saya dan istri saya ini sama-sama dulu angkatan pertamanya rumah Inggris, sama-sama punya motivasi untuk masuk ke LPDP, dan alhamdulillah saya dapat duluan di PK 50, dan istri saya itu dapat IPK 86 ya. Jadi kami adalah sama-sama produk rumah Inggris dan produk LPDP. Jadi karena LPDP saya menikah ya. Sama-sama kuliah di UGM, sama-sama kuliah di Teknik Elektro. Jadi kami kuliah bareng, menikmati masa-masa pernikahan tuh ya di kuliah, dan sekarang pun tinggal di Jogja dan mengabdikan dirinya di Jogja untuk saat ini ya. Oke, jadi rekan semua nih kalau bisa dapat FPDP, wah itu udah bisa jadi ini mahar nikah. Jadi saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin kontrak LPDP tunai. Ya enggak, tapi enggak seperti itu ya. Artinya itu hanya gambaran saja. Artinya ini jadi saya kan karena pandangan saya ideologi saya konservatif, ya karena saya menikah muda itu jadi tujuan saya. Tentu kalau masalah pandangan itu balik ke masing-masing pribadi ya. Makanya seperti ini. Oke, jadi nanti kalau misalnya pengen ngobrol itu bisa sama saya, bisa sama istri saya, ya seperti itu terkait dengan ya LPDP ini, seperti itu. Oke, rekan-rekan semua, ya mungkin di sini kita butuh interaksi lah ya. Artinya nggak mungkin saya sini mau ngomong sendirian, ya berlama-lama. Kira-kira rekan-rekan semua apa sih kalau mendengar kata LPDP? Tadi saya sudah sampaikan pengalaman saya ya sebagai awardee. Karena kalau rekan-rekan semua sendiri, saya pengen nanya, mungkin 2 orang di sini. Kalau dengar kata LPDP itu apa? Oke, ayo. Ayo, apa? Jujur aja. Jujur aja. Membentuk dari Dila tuh. Ayo, siapa? Mbak Dila bisa menunjuk salah satu. Oh iya. Mungkin ini ya buat Atika. Yo, apa? LPDP itu apa? LPDP
lembaga program dari pemerintah, khususnya Kemenkeu, yang menyediakan beasiswa untuk pemuda-pemudi atau seluruh anak bangsa Indonesia. Terima kasih. Terlalu normatif Mbak Atika. Coba kalau saya FDP itu adalah satu beasiswa paling kaya. Ya, apa sih yang nggak dikasih sama FDP? Ya, dari makan, tidur, meniti segala macam. Kemudian kalau bagi saya FDP itu beasiswa yang nggak terikat kontrak, sehingga saya bisa bebas dalam artian saya bisa ngapa-ngapain aja. Nah, jadi, menurut rekan-rekan semua FDP itu seperti apa gitu loh? Maksudnya dalam bahasa rekan-rekan semua itu kayak mana? Jadi ungkapan aja, jujur aja. Ya, kalau tadi saya bilang bahwa FDP itu satu, kita bisa kaya dalam artian kita cukup, jadi FDP itu punya konsep udah sekolah aja, masalah duit nanti kami yang ngurus, itu FDP. Makanya saya senang dengan FDP. Kenapa? Ya lumayan banyak benefit yang diberikan dan juga dia tidak punya tanggungan hanyalah pulang ke Indonesia. Nah itu kalau menurut saya FDP seperti itu. Ada yang lain? Jalan ninja untuk jalan-jalan sekaligus belajar, Mister. Nah ya, itu motivasi yang bagus ya. Artinya teman-teman saya di luar negeri, wah kalau dilihat di Facebooknya tuh, wah isinya kalau nggak ngeliat salju, ya makan salju, pamer salju, ya. Karena saya kalau di Indonesia nggak ada itu, ya. Kalau saya motivasi yang lain adalah saya bisa menikah, ya. Artinya karena alhamdulillah saya dapat istri juga ya FDP, jadi kita bisa menikah dan kuliah bareng. Ya, itu motivasi saya. Ya kalau dibilang tiap orang punya motivasi yang beda-beda ya. Artinya motivasi itu kan yang membuat kita berangkat untuk ke arah sana. Ya. Oke, tadi ada yang motivasi untuk jalan-jalan. Yang penting jangan lupakan tugasnya. Jangan sampai nanti jalan-jalan terusan sampai beranak di sana. Ya, itu nggak boleh. Ya. Jadi ketika jalan-jalan di sana, kuliah selesai, maka pulang. Ya. Karena salah satu nggak enaknya PDP adalah ketika rekan-rekan semuanya nanti udah keenakan di sana, tiba-tiba surat komitmennya diabaikan. Nah, ini yang banyak terjadi. Jadi jujur aja, teman-teman saya itu ada yang menikah sama orang sana, nggak pulang. Ada yang sudah dapat kerja sana, nggak pulang. Itu kan suatu hal yang menyedihkan. Ya, kita ini dibayar negara untuk apa ya? Untuk pulang. Masalah bagaimana pekerjaan, ya kita menyesuaikan. Ya, memang kalau dibilang ada ketimpangan, ya. Jadi terkadang ada teman-teman yang pulang tuh, wah di sini ilmunya belum kepakai. Ya sudah, kalau belum kepakai kan bisa kita terapkan yang dari yang kecil. Nah seperti itu. Nah itu yang sebenarnya jadi alasan-alasan teman-teman yang mungkin yang kadang-kadang nggak pulang tuh tolong jadi contoh. Jadi kalau di sini kalau ada yang nggak pulang, wah sayang sekali ya, berbahaya sekali. Kenapa? Ya karena kita dibayar oleh negara. Kita punya tanggung jawab di sini terhadap rakyat. Seperti itu. Oke, ya. Jadi LPDP tentu motivasinya silakan sesuaikan dengan masing-masing. Jangan ikutin orang lain. Kalau saya motivasi LPDP tadi, pertama benefit yang luar biasa, kedua nggak ada ikatan sama sekali, yang ketiga saya bisa menikah di situ. Ya kenapa? Ya karena ada jaminannya itu, seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Ya ini ya. Jadi kalau dulu di zaman saya, kalau sekarang tuh nggak enak. Kenapa? Karena semua beasiswa masuknya ke LPDP, ya di bawah LPDP semua. Di zaman saya itu masih banyak pilihan, masih ada beasiswa S2, S3 dari Kemendikbud, ada beasiswa unggulan segala macam. Tapi saya milih LPDP kenapa? Karena dia yang paling banyak nih. Jadi semua ini akan dikasih oleh negara agar apa? Agar rekan-rekan ini fokus. Fokus apa? Fokus belajar, fokus kuliah tepat 2 tahun, ya. Seperti itu. Jadi nggak usah lagi mikir masalah makan, masalah minum, segala macam. Bahkan kalau dibilang kita daftar itu dibayar, kita di reimburse, ya. Kemudian kita mau neliti itu dikasih duitnya, ya. Kita bahkan ada namanya uang buku, ya. Uang buku itu saya waktu itu dapat sekitar 10 juta per tahun. Dan itu tidak perlu pertanggungjawaban. Jadi dikasih aja, dah nih manfaatkan buat beli buku segala macam, atau buat beli jurnal, atau buat beli aplikasi segala macam. Dikasih 10 juta cash per tahun. Ya, jadi nanti kalau misalnya milik kuliah, jangan milik kuliah setahun, ya, milik kuliah 2 tahun kalau S2. Sayang, ya. Jadi kemudian ada biaya seminar, ada biaya jurnal. Jadi rata-rata teman-teman saya itu seminarnya ngapain? Dia pilih seminar kemana? Ke Inggris, ke Turki, dan itu dibiayain dari transport, penginapan, sama biayanya. Dan itu maksimal sampai 15 juta waktu itu. Ya, bahkan kita datang
kita mau nyari kos-kosan segala macam, kita mau beli perabot, itu dikasih duitnya. Itu biasanya 2 kali dari nilai hidup bulanan. Itu namanya biaya kedatangan. Jadi saya mau nyari kos segala macam, terus ongkos saya untuk beli-beli barang segala macam, itu dikasih sama LPDP. Bahkan kalau misalnya ada kejadian darurat, ya innalillahi ya, mohon maaf. Waktu itu ada awardee juga yang meninggal di Italia, ya di Italia gara-gara dia itu mendaki gunung, tapi masalahnya dia tidak prepare sekali. Jadi mendaki gunung yang bersalju, tapi dia menggunakan tidak prepare, sehingga dia meninggal di gunung itu dan harus dievakuasi. Dan itu semua ditanggung sama LPDP. Ya, jadi ini biaya sebenarnya jangan sampai kejadian di kita. Ya, kemudian, nah ada tunjangan keluarga. Nah ini menarik ini. Dulu waktu masih saya LPDP, ini mau S2 atau S3 dapat tunjangan keluarga. Tunjangan keluarga ini kalau sudah menikah, ya nanti dapat sekitar 25% dari uang bulanan. Ya, jadi uang bulanan itu nanti kalau misalnya kita nanti bawa istri dan bawa 1 anak, itu dapat 50% dari uang bulanan. Ya, tapi kalau sekarang itu khusus dokter, ya. Jadi kalau magister sepertinya sudah dibatalkan, ya sudah dibatalkan. Jadi ini adalah benefit yang nanti akan didapatkan oleh rekan-rekan semua kalau keterima LPDP. Ya, jadi ini adalah beasiswa yang paling lengkap dari sisi pembiayaan, ya seperti itu. Kemudian, ya apa sih yang diminta sama LPDP? Ya cukup 2, ya. Cukup balik ke Indonesia bagi yang memang dari luar negeri, ya. Kemudian yang kedua adalah mengabdi keilmuannya untuk Indonesia. Ya, cuma 2 ini saja. Kecuali tadi saya sampaikan, kalau misalnya dia dokter, mengambil spesialis untuk dibiayai oleh LPDP, biasanya mereka akan diplot oleh Kemenkes, ya kemana. Ya. Kemudian nanti juga ada beberapa memang kalau saya tahu dulu itu ada beberapa prodi-prodi yang dia itu punya prioritas, ya. Jadi memang ada beberapa prodi yang menjadi prioritas dalam LPDP. Itu kalau misalnya mereka punya passing grade yang lebih kecil. Biar apa? Biar lebih banyak menyerap keilmuan yang di sana, ya. Nah, itu biasanya itu ini ya, kalau yang prodi apa aja itu dia rahasia. Itu kemarin kami dapat tuh karena apa? Karena sebenarnya minta langsung. Jadi nanti rekan semua ini sebenarnya kalau misalnya nanti tes LPDP terus nggak terima atau terima, itu sebenarnya kita bisa meminta hasil reviewnya. Itu biasanya nanti kita minta lewat email ke CS LPDP-nya, itu bisa diminta kalau di zaman saya waktu itu. Ya. Jadi ini ada tanggung jawab yang harus diemban oleh para awardee ketika mereka sudah menyelesaikan kuliahnya. Ya. Oke, kemudian harus apa aja sih LPDP itu? Kalau saya rasa untuk persyaratannya tidak jauh beda. Jadi ketika zaman saya sama zaman sekarang ini saya bandingkan nggak jauh beda. Nah, tapi ada beberapa yang memang dia itu sedikit berubah ya. Contohnya seperti ini. Jadi kalau WNI ini memang sudah dari dulu seperti ini kondisinya. Cuman kalau yang ini ya, kalau nggak salah ada terjadi perubahan ya. Jadi di waktu itu beberapa teman saya itu bahkan sudah ada yang S2 segala macam ya. Bahkan sedang berjalan S2-nya. Jadi ketika dia dapat LPDP, dia langsung cuti S2-nya pada saat itu. Dan itu nggak ada masalah waktu itu. Ya, waktu itu nggak ada masalah. Cuma kalau sekarang itu jadi masalah ya. Jadi kalau sudah S2 maka nggak boleh lagi untuk ngambil magister. Terus kalau sudah S3 ya sama aja, nggak boleh ngambil doktor untuk yang lain. Ya, jadi kalau zaman itu masih bisa diakalin. Kenapa? Karena peraturannya masih belum ketat. Nah, kemudian ada surat rekomendasi. Nah, surat rekomendasi ini usahakan kalau misalnya sudah bekerja bisa dapat dari atasan. Kemudian kalau misalnya masih fresh graduate kayak saya waktu itu, saya waktu daftar ini masih sangat fresh graduate, 6 bulan setelah lulus, maka surat rekomendasi yang saya minta itu dari dosen saya, yang sudah doktor, Saya minta rekomendasi cukup 1 aja kalau waktu itu, ya. Kemudian kita harus punya perguruan tinggi tujuan, ya. Nah, yang unik dari LPDP saya waktu itu adalah kita bisa merubah tujuan kita, ya. Jadi dulu kita belum ada yang namanya peraturan kalau sudah ngambil dalam negeri
ya wes dalam negeri, nggak boleh pindah. Tapi di zaman saya itu masih boleh ngambilnya S2 dulu, S2 dalam negeri, ya, tujuannya UGM. Terus setelah PK, dia boleh mengalihkan dari dalam negeri ke luar negeri. Tinggal buat surat pernyataan, terus kenapa alasan perubahannya diajukan, terus disambi dengan lampiran IELTS. Itu bisa berubah. Tapi ternyata itu jadi loophole, jadi apa ya? Jadi dieksploitasi oleh teman-teman saya. Jadi makanya langsung dibatalkan. Jadi yang awalnya boleh pindah dari dalam negeri ke luar negeri, langsung dibatalkan aturannya. Jadi sekarang sudah fix tujuannya. Bahkan sekarang harus mencantumkan LOA, ya LOA. LOA itu artinya letter of acceptance, ya. Dan itu unconditional. Unconditional itu artinya apa? Artinya benar-benar tidak ada persyaratan tambahan ketika keterima. Kalau misalnya LOA yang conditional bisa jadi dia kurang berkas atau masih IELTS-nya masih kurang segala macam. Itu untuk yang luar negeri ya. Tapi kalau dalam negeri biasanya dia sudah LOA-nya sudah unconditional karena sudah diberkas di awal. Nah, ini kemudian esai. Nah, esai juga nih jadi 2. Di sini ada 2 esainya kalau saat ini. Di zaman saya itu ada 3. Nanti akan kita lihat perbandingannya. Nah, kemudian untuk yang khusus itu biasanya untuk umur ya S3 40 tahun, kemudian untuk yang S2 35 tahun. Kalau ini nggak berubah ya. Hanya saja nanti terjadi perdebatan. Ya kira-kira 40 tahun itu seperti apa maksudnya ya. Karena pengalaman saya waktu teman-teman saya yang lain ada yang umurnya tuh sudah hampir 40 tahun ya. Jadi dia itu ketika keterima masih 39 tahun. Tapi pas PK itu 40 tahun, itu nggak ada masalah. Ya, di waktu itu nggak ada masalah. Jadi ketika daftar dia masih 39 tahun. Tapi ketika diterima dia jadi 40 tahun, itu nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Nah sama untuk S2 35 tahun. Ya. Nah ini adalah beasiswa reguler. Tapi kalau beasiswa dosen itu dia aturannya lebih luas lagi ya. Artinya tidak perlu ada aturan 40 tahun atau berapa kalau untuk S3 untuk S3 dosen ya. Artinya udah ada rencana sampai 50 tahun. Kemudian nah ini harus diperhatikan ya bahwa IPK itu harus 3 untuk yang daftar magister S2. Kemudian kalau pengen daftar yang doktoral ya itu IPK S2-nya harus 3,25 ya. Saya rasa ini menjadi persyaratan mutlak ya dari dulu sampai sekarang harus seperti ini ya IPK-nya. Kemudian di zaman saya dulu waktu daftar luar negeri itu masih boleh menggunakan TOEFL ITP. ITP-nya berapa? 550 waktu zaman saya dulu ya. Tapi sekarang udah nggak boleh ya. Sekarang semua harus IELTS ya. Tapi kalau dulu kenapa boleh? Karena sejatinya ada yang kuliah di Arab, ada yang kuliah di Yaman, ada yang kuliah di Jepang. Nah, kalau di daerah-daerah yang memang bukan Eropa, bukan Amerika, ya, itu biasanya masih boleh menggunakan ITP. Ya, kenapa? Karena ya mereka bukan bahasa sehari-hari dan kuliahnya pun bahasa pengantar bahasa Inggrisnya pun ya sesuai dengan ini ya, aksen orang-orang situ, ya. Beda kalau udah urusannya di Eropa atau di Amerika, itu udah native-nya orang Inggris, maka mereka menerimanya IELTS, ya. Tapi kalau sekarang untuk yang luar negeri itu wajib IELTS atau IBT, ya, IBT, ya. ITP sudah nggak terima lagi. Nah, jadi ya itu harus perjuangan yang luar biasa lah untuk ke luar negeri. Nah, kemudian kalau sudah punya LOA unconditional, artinya surat keterima, ya, maka harus ada keterangan penundaan kuliah. Jadi kuliahnya harus di-defer setelah PK, ya, setelah persiapan keberangkatan, ya, seperti itu. Jadi kita nggak bisa misalnya keterima terus langsung kuliah ya nggak bisa, ya. Jadi harus selesai dulu semua proses administrasi, ya, baik nanti PK atau apapun acara yang ada di LPDP baru bisa kuliah. Ya, maka biasanya kalau untuk ya di luar negeri kita harus buat surat ini atau ya di dalam negeri pun kita bisa urus ini di bagian pendaftaran, ya. Harusnya kita punya keterangan kuliahnya harus setelah administrasi selesai. Nah, kemudian ya yang perlu diperhatikan adalah dalam trik and tips untuk lolos LPDP itu tidak hanya esai kalau tadi saya bilang. Ya benar, ya. Tidak hanya esai karena kita punya wawancara, ya, punya seleksi segala macam.
Tapi bukan berarti esai itu kita abaikan, ya. Karena esai juga menjadi salah satu kunci dari ya. Artinya kalau kita punya 10 kunci, tapi ya kita masuk. Ya, sama. Esai ini bukan berarti suatu hal yang harus ditinggalkan, enggak. Esai ini nanti ya, kalau pengalaman saya waktu kemarin, esai itu dibahas ketika wawancara. Mereka membaca, terus mereka akan menanyakan segala macam. Kira-kira kontribusi nanti seperti apa, segala macam. Ya, jadi esai itu benar-benar harus dibuat sematang mungkin oleh rekan-rekan semua. Jangan sembarangan, jangan mengada-ngada, jangan jangan ketinggian. Kenapa? Karena yang menguji itu bukan orang sembarangan. Ya, saya ingat beberapa dosen-dosen waktu saya S2 di UGM itu beberapa jadi reviewer, dan saya paham karakter beliau itu sangat teliti sekali, sangat cerdas sekali. Makanya wah ini kalau saya pikir wah iya juga ya, waktu saya di wawancara itu ada tiga reviewer. Ada yang satu berkaitan dengan bidang saya, ada psikolog, dan ada yang berkaitan dengan kewawasan kebangsaan. Dan mereka ini bukan orang sembarangan semua. Mereka ini aja dalam jadi reviewer itu prosesnya panjang. Dan itu benar-benar ya kita seakan tidak bisa menyembunyikan sesuatu dari mereka. Mereka bakal menggali dari esai yang kita buat itu. Jadi nanti akan saya kasih beberapa pengalaman saya ya terkait dengan esai itu. Jangan sembarangan yang kita tulis, karena takutnya nanti bakal ketahuan di wawancara ya. Jadi harus berhati-hati ketika menulis isi yang ada di esai. Oke, ya. Di zaman saya itu ada empat proses seleksi ya di tahun 2015-16, yaitu seleksi administrasi. Ini sama ya, artinya dari sisi admin itu sama persis, nggak ada beda. Tadi hanya beberapa tes TOEFL segala macam yang berbeda. Kemudian essay on the spot, jadi kita harus menulis essay di satu juga. Kemudian ada wawancara, kemudian ada FGD. Ada FGD itu artinya kita dikumpulkan sekitar 7 orang calon awardee, terus harus berdiskusi dan dipantau oleh 2 orang psikolog waktu itu. Dan kemudian ada 3 esai yang kami buat. Yang pertama sukses terbesar dalam kehidupan, rencana studi, dan pengabdian untuk negeri. Jadi 3 esai ini yang kami buat ya untuk kami unggah ya. Terus kalau esai on the spot itu nanti temanya sesuai dengan yang ditentukan oleh panitia. Saya ingat waktu itu tema yang saya tulis adalah terkait dampak narkoba bagi masyarakat Indonesia. Itu esai yang saya tulis pada saat setelah wawancara dan setelah FGD. Ya, jadi ada sesi khusus. Tapi kalau sekarang sudah sedikit berkurang ya, ada seleksi administrasi, kemudian tes akademik dan wawasan kebangsaan, kemudian wawancara. Dan kemudian dari esainya pun ada 2, ya, personal statement dan komitmen kembali ke Indonesia dan rencana kontribusi di Indonesia pasca studi. Tapi kalau saya lihat dari kedua ini itu sebenarnya nggak jauh beda dengan 3 esai yang saya buat di sebelumnya. Ya, jadi masih ada konsep yang sama di sana. Oke. Dan kalau saya rasa yang sekarang dalam menulis esai, kecuali yang personal statement, karena personal statement itu dia bebas, nggak ada batasan segala macam, dan nggak ada format yang ditentukan. Nah, kalau komitmen itu sudah punya poin-poin yang dijelaskan. Nah, di zaman saya waktu itu tidak ada, jadi semua itu bebas, ya. Hanya dibatasi sekitar 500 hingga 1000 kata saja, ya. Dan di situ kita bebas menuliskan apa aja yang kita rasa cukup untuk menjual diri kita. Pantas nggak kita itu menjadi awardee LPDP. Itu di waktu saya. Tapi kalau sekarang udah jelas harus ada poin ini, terutama di bagian komitmen kembali dan rencana kontribusi. Ya. Nah, justru malah enak sebenarnya kalau kita punya poin-poin untuk menuliskan apa yang menjadi isi esai itu, kita bisa menelaah. Jadi harus apa aja yang ada di situ, ya, yang ada di isi poin-poinnya itu. Oke, ya. Jadi ini yang mungkin yang akan saya bahas secara mendalam itu di komitmen kembali ke Indonesia dan rencana kontribusi di Indonesia pasca studi. Jadi ini saya dapatkan dari website-nya LPDP. Jadi memang ada sekitar 6 poin yang harus dijelaskan dalam esai ini. Yang pertama adalah terkait dengan diri sendiri, ya, deskripsi diri sendiri. Kemudian masalah-masalah apa nanti yang sedang terjadi di Indonesia, ya, atau skop yang lebih kecil lingkungan sekitar kita. Dan kemudian solusi general apa nanti yang bisa menjadi obat untuk masalah
yang terjadi di Indonesia atau lingkungan sekitar kita. Ya. Dan kemudian yang ketiga itu terkait dengan keilmuan kita. Kira-kira ilmu kita ini penting banget nggak sih untuk Indonesia? Ya. Terus nanti bagaimana ilmu itu nanti bisa mewujudkan Indonesia emas di tahun 2045. Ya. Nah, di sini kita pintar-pintar menuliskan tentang ilmu kita itu dibutuhkan seperti apa di Indonesia ini, dan kira-kira nanti bagaimana kontribusinya terhadap masalah di Indonesia. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan mimpi kita untuk Indonesia di masa depan. Ya, mimpi apa? Ya tentu mimpi itu kan bermacam-macam, tapi nanti kita akan coba kulik mimpi apa yang dimaksud, mimpi apa yang lebih relevan sesuai dengan pengalaman saya ketika menuliskan esai. Nah, kemudian peran apa yang akan nanti saudara lakukan ketika diterima lulus untuk mewujudkan mimpinya itu. Ya, artinya entah nanti menjadi dosen, entah menjadi pengusaha, entah menjadi peneliti, entah menjadi apa, ya. Artinya jangan karena LPDP tiba-tiba mau jadi dosen semua, ya enggak, ya. Dan seperti itu. Artinya contoh misal gini, rekan-rekan misal dari jurusan keperawatan, terus tiba-tiba nanti mau jadi dosen. Sebenarnya bisa, tapi kan jadi kurang pas, ya. Kalau keperawatan maka dia bisa apa? Ya bisa melakukan penelitian atau bisa mengabdi kepada masyarakat segala macam. Jadi kita bisa apa ya? Bisa menuangkan kita tuh pengen apa nanti istilahnya, ya. Dan saya ingat waktu saya wawancara jadi reviewer itu setelah membaca esai saya, dia bilang gini, dosen itu pekerjaan yang mulia ya. Sambil kenapa? Karena setiap kali calon awardee itu diwawancara, ditanya, kamu mau jadi apa? Semua bilang jadi dosen. Nah, itu aneh. Kalau saya mau pengen jadi dosen, kenapa? Karena dosen itu bagi saya adalah bisa belajar lebih apa ya? Menjadi dosen itu bisa menerapkan ilmuannya ke masyarakat, kemudian juga saya bisa belajar dan saya dipaksa belajar untuk menjadi dosen itu dan lain-lainnya. Peran itu bisa rekan-rekan semua sampaikan ya sesuai dengan ya rekan mau. Kenapa? Karena LPDP tidak membebankan untuk ke satu profesi ya. Jadi ini bebas. Nah, kemudian yang terakhir kita sampaikan bagaimana mimpi yang tadi kita sampaikan itu bisa kita terapkan ya meskipun bukan sekarang ya, tapi setidaknya itu masuk akal untuk diterapkan mimpi tersebut ya. Untuk deskripsi tentang diri kita ya, saya rasa ini tidak perlu bertele-tele ya. Cukup kenalkan dulu ya nama, ya umur dan pendidikan. Tidak perlu menyebutkan nama orang tua, nama pacar, nama istri, segala macam, nama hobi segala macam. Ya, itu nggak perlu ya. Jadi kita punya fokus karena ini adalah esai untuk LPDP, maka fokus utama kita adalah dalam membuat esai itu berkaitan dengan pendidikan yang akan kita tempuh. Ya, karena saya elektro pada saat itu ya, pada saat saya mendaftar, saya elektro arus lemah, artinya lebih fokus ke pengembangan sistem informasi, aplikasi segala macam. Makanya di esai saya yang lalu saya lebih fokus ke arah sana ya, ke arah bagaimana nanti mengembangkan sistem informasi yang bisa membantu masyarakat. Ya, itu fokus utama saya di bagian pengabdian saya nanti di negeri, itu di bagian esai itu ya. Kemudian di deskripsi ini bisa juga menceritakan motivasi kita, motivasi kita terkait kenapa kita harus kuliah. Terus kenapa juga kuliah kita ini harus didanai oleh LPDP. Ya, dia harus jelas di situ. Kenapa? Karena LPDP ini tidak memandang harta, ya. Artinya mau orang tuh kaya sekali, mau dia rich, ya, atau orang tuh tidak mampu, LPDP tidak peduli, ya. Jadi ini jadi tantangan sendiri, ya. Artinya kalau dibilang beberapa orang yang kalau saya ingat ya dulu tuh dalam mendeskripsikannya, dia kan sudah kaya, tapi kenapa kok masih LPDP? Ya karena dia pengen terikat, dia pengen ada negara itu menjadi bagian dari dirinya. Ya, artinya dia bisa secara finansial untuk kuliah dengan biaya sendiri walaupun itu di luar negeri. Tapi dia ngambil LPDP kenapa? Karena dia pengen ada bagian dari Indonesia itu, bagian dari rakyat, ya,
untuk masuk ke kehidupannya, agar nanti ketika dia menerapkan keilmuannya, itu ada manfaatnya bagi kemasyarakatan. Jadi itu bisa kita bahasakan, motivasi kita mengambil pendidikan tinggi, ya, terutama kenapa harus LPDP. Ya. Kemudian kita juga bisa menceritakan terkait dengan kita ini lagi ngapain sih saat ini, ya. Mungkin kalau fresh graduate kita bisa ceritain terkait dengan kita dulu aktif di mana organisasinya segala macam, terus yang sedang bekerja kita bisa ceritakan bahwa saya sedang bekerja di sini segala macam, terus ternyata keilmuan saya itu perlu ditingkatkan, maka saya bisa mengambil pendidikan lanjut, ya. Jadi ini terkait dengan personal kita sendiri, motivasi kita, kemudian apa yang kita lakukan berkaitan dengan LPDP, berkaitan dengan pendidikan lanjut dan kenapa dibutuhkan pendidikan lanjut. Oke, kemudian dalam poin yang selanjutnya, kita juga perlu menentukan masalah apa yang ada di Indonesia ataupun di lingkungan sekitar. Kemudian solusi apa yang ditawarkan. Nah, ini yang sebenarnya jadi jebakan ya, jadi jebakan Batman bagi kita semua. Ya, solusi yang masalah yang diangkat itu tidak hal yang luar biasa besar. Contoh, hutang negara. Hutang negara udah tinggi sekali segala macam. Maka saya punya solusi untuk melunaskan. Nah, itu sangat terlalu apa ya? Karena review juga paham, artinya yang masuk sini adalah orang-orang yang mayoritas itu masih fresh graduate, sehingga pola pikirnya masih belum tahu dunia nyata. Ya, makanya dalam mencari masalah itu cukup yang di sekitar kita. Contoh, karena saya adalah lulusan elektro, maka saya akan membawa masalah ini di bidang elektro ya. Tentu nanti rekan-rekan semua menyesuaikan dengan prodinya masing-masing. Kalau di elektro, kita itu punya masalah terkait jaringan internet. Ya, sekarang kan tahu, ya sekarang kita tahu bahwa sekarang manusia itu sudah menjadikan jaringan internet itu menjadi apa ya, menjadi kebutuhan utama. Jadi bukan lagi udah sandang pangan papan, tapi sudah sandang pangan papan kuota. Ya, artinya kita nggak bisa lepas dari internet. Tapi yang miris adalah di beberapa daerah, ya, di beberapa daerah di Jogja ini itu bukan Jogja ya, di daerah penelitian saya, pengabdian saya itu di Jawa Tengah, itu masih ada daerah yang sangat terpencil sekali, sangat sulit internet, ya, bahkan internetnya itu ya hanya di beberapa titik. Nah, di sini adalah ini bisa kita angkat sebagai masalah bagaimana kita bisa menyediakan ketersediaan internet untuk masyarakat sekitar. Dan ini masuk akal nggak? Masuk akal. Dan bisa diterapkan nggak? Bisa. Ya, sangat bisa. Nah, kemudian solusi yang diterapkan, solusi yang ditawarkan nanti, itu tidak perlu mewah, tidak perlu suatu hal yang baru, tidak perlu solusi yang nanti menyaingi idenya Elon Musk atau Mark Zuckerberg, tidak perlu. Ya. Jadi solusi itu bisa jadi sudah diterapkan di desa lain, kita bisa adopsi untuk diterapkan di desa kita atau apalah. Ya. Kenapa? Karena dalam menerapkan solusi juga itu pasti tidak serta-merta jeplak, pasti ada butuh penyesuaian. Nah, artinya solusi yang ditawarkan ketika tadi saya mengangkat masalah internet, saya bisa menawarkan sebuah jaringan internet yang itu nanti akan disokong oleh secara masyarakat bersama. Jadi cukup satu modem itu bisa dibagi-bagi jaringannya untuk banyak masyarakat. Dan solusi ini sudah banyak diterapkan, ya. Solusinya apa? Itu akan semua tahu, itu namanya RT RW net. Ya, jadi ini solusi yang kalau sudah lama sebenarnya, tapi bisa kita terapkan untuk mengakali, ya, untuk menyelesaikan masalah jaringan di daerah terpencil. Tapi RT RW ini adalah prospek bisnis, ya, proses bisnis. Maka kita bisa terapkan, kita bisa adopsi idenya untuk diterapkan ke dalam skema gotong royong. Nah, itu kan jadi kebaruan, jadi hal unik, ya, bagaimana skema bisnis bisa kita terapkan untuk menjadi skema gotong royong masyarakat. Ya, jadi solusinya juga ya nggak perlu hal-hal yang mewah, hal-hal yang ada, ya, hal-hal yang sudah diterapkan itu bisa kita adopsi, ya, ide itu untuk diterapkan di masalah yang kita tawarkan dalam deskripsi masalah urgent. Ya. Nah, kemudian terkait dengan pentingnya ilmu kita, ya, terus bagaimana ilmu itu nanti berkontribusi dengan masalah yang terjadi, maka di sini kita bisa punya 2 poin, ya. Yang pertama, masalah tadi yang kita ceritakan itu,
Itu bisa kita jawab di sini. Masalah internet, karena saya elektro, saya bisa menerapkan solusi itu, saya bisa bisa mengimplementasikan solusi itu dengan rapih, dengan ya kebutuhan yang berkelanjutan. Ya, artinya di sini bisa kita sampaikan bahwa ternyata masalah itu bisa diselesaikan dengan prodi elektro. Ya, jadi masalah internet kurang itu bisa diselesaikan dengan prodi elektro. Ya, nah di sini bisa kita jelaskan ya bagaimana keilmuan kita itu bisa nyambung dengan masalahnya. Ya, di sini bisa dijelaskan. Ini kalau saya di elektro kita mempelajari yang namanya mata kuliah jaringan komputer. Kemudian kita mempelajari yang namanya keamanan jaringan. Nah, jaringan komputer, kuliah jaringan komputer dan kuliah keamanan jaringan itu menjadi bekal kita untuk menerapkan solusi ini. Karena selain kita mengenalkan kepada masyarakat internet, maka kita bisa memberikan tindakan preventif kepada masyarakat agar bisa berhati-hati dengan internet. Ya, kenapa? Karena internet adalah tempat yang liar, tempat yang berbahaya. Ketika kita salah sedikit, maka itu akan menjadi bumerang bagi kita. Nah, itu bisa kita jelaskan. Artinya korelasi antara masalah sebelum yang kita sampaikan dengan keilmuan yang akan kita ambil nantinya. Ya, jadi harapannya nanti ketika kita menuliskan sebuah esai, itu nyambung masalahnya sesuai dengan kita, sesuai dengan keilmuan kita, kemudian keilmuan kita tuh bagaimana dalam memberikan solusinya segala macam, ya. Nah, kemudian di sini sampaikan juga tentang mimpi kita. Nah, mimpi apa? Mimpi tentang masa depan Indonesia. Nah, harapannya apa? Dalam menuliskan esai ini, mimpi yang disampaikan itu masih ada hubungannya dengan keilmuan yang rekan-rekan semua nanti ambil, ya. Kalau saya elektro maka kembali tadi kalau saya jelaskan masalah internet, maka harapan saya di sini adalah agar Indonesia itu 100% masyarakatnya paham menggunakan internet dan tahu cara menjaga diri di internet. Ya, itu simple, tapi setidaknya saya punya korelasi antara masalah yang dihadapi dengan mimpi saya yang ke depannya. Nah, di sini ya kita jangan menawarkan janji manis yang terlalu wah lah kayak tadi ya. Kita jelaskan masalahnya apa? Masalah karena kita orang ekonomi, maka kita punya masalah solusinya untuk menyelesaikan hutang Indonesia. Nah, itu agak sulit. Kenapa? Karena terkait hutang itu banyak poin-poin yang harus diperhatikan. Ya makanya kalau bagi reviewer juga pasti bakal mikir, ini kok seperti ini, terlalu tinggi amat yang ditawarkan, maka itu akan jadi bumerang ketika kita nanti wawancara. Ya. Bahkan saya ingat waktu wawancara itu, saya dibaca, wah saya dicecar habis-habisan waktu wawancara terkait saya. Cuman ya saya kalau dibilang saya jawab semampu saya jawab sesuai dengan keilmuan saya apa maksud dari esai saya itu. Ya, nah itu makanya ketika kita menuliskan ini jangan terpaku dengan apa kata orang lain. Jadi dalam menuliskan ini tuh ya sesuai dengan bahasa kita, sesuai dengan gaya kita, dan sesuai dengan kemampuan kita. Itu yang paling penting. Dan kemudian korelasikan dengan bagian 5 dan 6. Tadi ya, korelasikan dengan masalah yang dihadapi dan keilmuan kita. Dan mimpi kita artinya tidak melenceng dengan keilmuan yang nanti akan kita ambil. Jangan nanti ngomongin masalah internet, terus nanti yang terakhir malah ngomongin masalah hutang Indonesia. Itu jadi nggak nyambung. Ya. Jadi kita harap dalam menulis esai ini masih dalam satu topik yang relevan, ya sesuai dengan yang kita ambil dari masalah di awal seperti itu. Nah, kemudian peran apa yang akan dilakukan oleh rekan-rekan ini nantinya? Nah, tadi kan kalau saya sampaikan, jangan melulu jadi dosen, ya. Artinya dalam menerapkan solusi itu harus jadi apa, ya. Jadi peneliti, apa jadi wirausaha, apa jadi apa, tergantung dari case yang rekan-rekan ambil. Kalau saya membangkitkan masalah internet, tentu dengan jadi dosen, saya bisa melakukan penelitian dan pengabdian untuk mengembangkan internet yang lebih baik bagi warga desa. Jadi artinya meskipun saya dari kalau di zaman itu sudah dosen itu udah jadi barang umum, dalam artian setiap ditanya kok jadi dosen terus? Enggak, tapi kan kita menawarkan bahwa dengan jadi dosen itu kita bisa punya solusi ini, kita itu bisa punya arah ke sini, kita tuh bisa menyelesaikan masalah ini lewat apa? Lewat skema penelitian, lewat skema pengabdian. Ya, karena emang dosen itu wajib tridharma, ya, pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Nah, dengan pengabdian maka kita bisa menerapkan keilmuan kita
ya memberikan edukasi, terus memperluas jaringan dengan skema RT RW yang awalnya untuk orientasi bisnis menjadi orientasi gotong royong masyarakat. Itu satu hal yang peran yang saya ambil di situ, ya dalam esai itu seperti itu. Dan kemudian harus. Jadi kembali lagi dia harus ada hubungan ya antara mimpi dan peran ini. Kemudian masalah yang tadi. Jadi dalam satu garis, satu timeline lah bahasa kerennya, ya seperti itu. Kemudian yang terakhir yang perlu diperhatikan adalah bagaimana nanti mewujudkannya. Nah ini kalau dibilang jebakannya. Kalau tadi kita udah misal ngalor ngidul ya, misal udah wah kita pengen melunasi utang negara, kita pengen mendamaikan dunia segala macam. Nah, nanti jebakan di sini. Kira-kira mimpi itu bakal terlaksana nggak? Kira-kira mimpi itu bakal mungkin nggak dijalankan? Makanya di sini kita harus perhatikan dalam menulis esai terkait masalah, cari masalah yang paling simpel aja, yang memang itu punya relevansi dengan keilmuan kita, dan itu mungkin yang dilaksanakan sebaik mungkin. Ya mungkin bukan sekarang, tapi itu ketika dijalankan di beberapa tahun akan datang, ya ketika rekan-rekan semua sudah selesai studi, 5 tahun akan datang, itu bisa dijalankan, itu ya terangkan di sini. Artinya kita terangkan bagaimana cara mewujudkannya. Artinya kita berikan edukasi segala macam. Ya, di sini, ini yang penting. Ini adalah kunci jebakannya. Ya, jadi kita udah ngalur ngidul di awal terkait masalah yang ada, tapi ketika kita di sini kita tulis solusinya apa, bagaimana cara implementasinya, ternyata malah nggak masuk akal. Nah, itu menjadi hal yang harus dicatat oleh rekan semua, bahwa dalam mewujudkan mimpi itu harus masuk akal dan memang punya potensi untuk diwujudkan. Ya, meskipun bukan sekarang, tapi setidaknya di masa yang akan datang itu punya potensi yang besar untuk diwujudkan. Dan juga kita bisa jelaskan di sini dalam konteks yang lebih luas. Contoh misal, kita sudah selesaikan solusi dalam satu desa, terus desa lain pengen pengembangan internet, maka kita bisa luaskan lagi konteksnya ke dalam perluasan internet itu. Kalau tadi saya masalahnya terkait dengan pengembangan internet di desa, ya seperti itu. Jadi ini terkait dengan poin terakhir dalam kontribusi kita ya di esai bagian kontribusi. Nah, kemudian terkait dengan personal statement itu kalau kita cari di LPDP websitenya tidak ada format baku sama sekali. Tidak ada berapa harus yang ditulis segala macam, terus poin-poinnya apa yang harus ditulis nggak ada. Tidak seperti esai yang pertama yang dia itu jelas ada 6 poin. Tapi kalau ini dia sama sekali tidak ada format baku. Artinya kita bisa bebas dalam menerangkan. Cuman pengalaman saya juga ya, personal statement ini kalau saya anggap itu sama seperti esai yang saya tulis di bagian sukses terbesar dalam hidupku. Ya. Jadi saya lebih menceritakan terkait dengan apa yang saya lakukan ketika saya kuliah. Karena saya belum bekerja waktu itu, saya masih fresh graduate, maka saya jelaskan ketika saya kuliah saya ngapain, kemudian juga ketika kuliah itu saya ngapain aja, saya ikut organisasi, saya kuliah apa aja, kemudian bahkan waktu esai itu saya jelaskan terkait kegiatan saya waktu KKN. Kenapa kok saya angkat kegiatan saya waktu KKN? Karena saya merasa KKN yang saya lakukan, mungkin kalau rekan tahu saya KKN waktu itu di daerah Great Giant Pineapple, ya. Great Giant Pineapple itu di Lampung Utara, ya di Lampung Utara. Jadi memang desanya itu di tengah-tengah ladang nanas. Nah, di situ benar-benar saya menerapkan kalau dibilang keilmuan organisasi saya. Di situ saya punya kesan yang sangat luar biasa. Jadi pakaian saya itu bukan sekedar ya ngajar segala macam, enggak. Tapi KKN saya adalah pertama kami membentuk Karang Taruna, kemudian kami memberikan orientasi kepada orientasi OSIS, karena pas waktu Ramadan ya kami mengadakan banyak kegiatan terkait Ramadan. Kemudian yang paling penting adalah memotivasi warga-warga sekitar untuk menyekolahkan anaknya, karena banyak dari mereka yang memang nikah muda segala macam, ya nikah muda sebelum kuliah segala macam. Maka kami punya motivasi ke arah sana untuk memberikan pengajaran, dan saya rasa itu menjadi hal yang bisa saya ceritakan kontribusi saya
terhadap masyarakat. Itu yang bisa saya pamerkan. Ya, bisa saya pamerkan kepada LPDP bahwa ya saya itu pantas untuk menerima ini. Kenapa? Karena dengan nanti keilmuan saya yang berkembang, itu saya bisa menerapkan keilmuan saya yang lebih luas lagi. Jadi ceritakan personal, namun jangan privacy. Ya, personal apa? Personal terkait ya kelebihan kita, yaitu di organisasi kita, kemudian apa yang telah kita perbuat oleh untuk Indonesia itu. Dan kemudian bisa juga kita jelaskan di sini terkait rencana studi apa yang akan kita jalankan. Jadi kita bisa detailkan terkait dengan oke, saya punya rencana, saya mau kuliah di UGM, saya mau ngambil teknik elektro, maka saya bisa jelaskan, saya nanti akan mengambil ini, kuliah ini, terus nanti saya akan jelaskan juga bahwa penelitian yang akan saya ambil di bidang-bidang ini. Kalau saya waktu itu di bidang computer vision segala macam, ya artinya kita setidaknya punya rencana, walaupun nanti ya mungkin bakal berubah total ya, karena saya pun kalau dibilang dulu awalnya saya ilmu komputer UGM, tapi saya berubah ke teknik elektro UGM. Nggak ada masalah. Yang penting kita sudah punya acuan, sudah punya jalan dalam merencanakan studi kita nantinya. Ya. Jadi personal statement kalau dari saya seperti ini. Tetap kita membicarakan tentang kita, tentang diri kita sendiri, tapi lebih ke arah akademis, kegiatan kemasyarakatan, kemudian organisasi, dan rencana studi kita. Ya. Jadi ini poin-poin yang saya jelaskan di personal statement. Kemudian yang terakhir adalah dalam menulis esai, ini yang paling penting. Apa adanya, jujur. Itu saya nggak nyontoh. Saya cuman kalau dibilang, oke, saya butuh ini, terus saya ngobrol dengan beberapa teman-teman senior-senior saya yang memang sudah keterima PDP, apa aja sih di esai saya ini? Oh, ini. Terus saya tulis sesuai dengan apa yang saya pikirkan. Jadi yang saya tulis itu apa adanya, ya, tidak mencontoh orang lain. Jadi benar-benar gaya bahasa saya gaya bahasa sendiri, karena ideologi saya ideologi konservatif, jadi saya selalu membawa agama di sana. Nggak ada masalah. Kenapa? Karena itulah gaya bahasa saya sendiri, ya, tidak dibuat-buat. Artinya pure bahasa saya sendiri. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan semua. Monggo kalau ada yang ingin tanyakan. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Mr. Bagus atas materi yang telah disampaikan. Padat, lengkap, dan jelas ya teman-teman semua. Ini langsung aja ke sesi tanya-jawab ya Mr. Oke. Ada satu pertanyaan dari kolom chat. Oh, ada dua. Maaf, Mr. Dari Kak Susi Anggoro Kasih. Izin bertanya, kalau untuk PNS dengan target S3, batasan usianya maksimal berapa tahun ya, Mister? Ini harus dijawab, Bismillah. Ya. Atau sudah ya? Oke. Waktu zaman saya masih 40 tahun ya. Artinya kalau rekan-rekan semua melihat itu untuk beasiswa sendiri, untuk yang IPDP itu bahkan sudah terbagi menjadi berbagai macam skema. Ya, ada skema untuk dosen, tapi pembiayanya IPDP, ada skema untuk reguler, ya seperti saat ini reguler, ya, yang saya jelaskan. Kemudian ada yang skema untuk tentara, kepolisian, kalau nggak salah ada yang versi PNS juga, ya. Nah itu biasanya mereka punya termnya masing-masing. Contoh kayak teman saya kemarin ngambil yang dosen itu dia lebih simpel dari sisi administrasinya, tidak seribet yang reguler, ya. Tentu nanti kalau untuk yang PNS, jujur saya belum tahu. Nanti kita bisa cari bareng-bareng di websitenya itu. Tapi kalau nanti mengikuti skema yang reguler, maka maksimal itu adalah 40 tahun, ya. Tapi bagaimana 40 tahunnya? Kalau pengalaman saya, kalau daftarnya itu masih 39 tahun, terus keterimanya 40 tahun, nggak ada masalah waktu itu. Ya, jadi nggak ada masalah. Nah, jadi memang ada kebebasan di situ. Artinya bebas ya, artinya 39 tahun itu pas waktu daftar, gitu. Pas terima, pas dia sudah TK itu 40 tahun, ya 40 tahun. Bahkan ya sudah maksimal ya. Jadi nggak ada masalah. Artinya dia ngepas waktunya di situ. Jadi itu maksimalnya. Cuman kalau terkait dengan PNS saya itu belum tahu. Ya cuma nanti kita bisa cari bareng ya. Karena sekarang skemanya sudah jadi satu, skema PDP itu, tapi dia berbeda skenario ya untuk untuk target batasan S3-nya. Oke, mungkin itu dari saya, Miss Dila. Baik, Mister. Terima kasih. Semoga menjawab ya untuk Pak Susi atas jawaban dari Mister Bagus. Ini untuk
Pertanyaan yang kedua, Mister. Oke, terkait dengan dari Mbak Miss Mira, Mira ya. Oh iya, mengenai penggunaan bahasa Inggris pada kedua esai. Untuk mendaftar beasiswa luar negeri itu apakah harus gitu ya, Mister, pakai bahasa Inggris? Oke, sepengalaman saya tidak perlu. Jadi tetap teman-teman saya yang mengambil beberapa yang mengambil esai mengambil yang dari luar negeri, ya mengambil ke luar negeri itu tetap menggunakan bahasa Indonesia. Nah terkait nanti essay on the spot, nah essay on the spot itu dia hanya ada di zaman saya, ya. Kalau sekarang sebenarnya sudah nggak ada. Jadi tahap terakhir itu wawancara. Tapi kalau di zaman saya itu ada essay on the spot, ada FGD, fokus group discussion dan wawancara. Tapi kalau sekarang kayaknya cuma cukup wawancara aja. Jadi tidak ada essay on the spot, ya. Nah kalau zaman saya memang ada essay on the spot. Tapi kalau di zaman saya itu mau dia luar negeri ataupun dalam negeri itu esainya menggunakan bahasa Inggris. Cuman pada saat interview ya ini hoki-hokian tergantung reviewernya karena reviewer dibebaskan untuk menggunakan bahasa apa. Waktu saya alhamdulillahnya saya menggunakan bahasa Indonesia ya jadi aman. Kenapa ya? Mungkin karena melihat saya juga ya karena saya milihnya di dalam negeri ya maka pakai bahasa Indonesia. Ya. Tapi ada teman saya yang dia ngambil dari dalam negeri, pas interview langsung bahasa Inggris. Nah, itu ya tergantung reviewernya. Jadi setidaknya kita siapkan mental kita untuk menggunakan bahasa Inggris. Ya, artinya gini, nggak usah khawatir masalah grammar. Ya, berbicara itu yang penting dipahami oleh lawan bicara. Ya, grammar itu hanya berguna nanti ketika kita menuliskan ya, tesis kalau misalnya di luar negeri ya tesis atau kita menuliskan formal. Selama kita ngomong ya selama kita berbicara nggak perlu pakai bahasa formal tapi yang penting nyambung antara ya, lawan bicaranya ya. Nah cuma ada beberapa juga yang nyampur teman-teman saya malah ya dia ngambil bahasa Inggris nih ya dia ngambil luar negeri tapi ketika wawancara pakai bahasa Indonesia ya. Tapi yang nggak apa ya ini yang kalau bilang nggak tentu artinya ya, ini tergantung dari reviewernya ya artinya kalau saran saya siapkan mental kita untuk menggunakan bahasa Inggris baik itu yang dalam negeri maupun yang luar negeri kalau nanti dapat yang bahasa Indonesia ya alhamdulillah ya berarti rezekinya. Oke itu untuk Miss Mira. Masya Allah, menarik nih Mister mengenai interview ya ketika interview pakai bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Mister, kalau misalkan kita dapat interviewnya bahasa Inggris, dan kan biasanya kalau interview itu ada hal-hal yang rasanya krusial gitu untuk dijelaskan, dan kita sulit. Sebenarnya mungkin bisa menjelaskan dengan bahasa Inggris, tapi kayaknya sulit gitu. Takutnya nggak dapat poinnya. Apakah itu boleh ketika reviewernya bahasa Inggris kita bahasa Indonesia atau kita dicampur gitu? Boleh. Artinya memang nggak ada ketentuan. Artinya gini. Bahasa Inggris atau tidak itu kan kesepakatan antara reviewer dengan ya kita sebagai calon. Artinya kalau nanti misalnya ada beberapa hal krusial yang memang nanti kita nggak bisa diungkapkan dalam bahasa Inggris ya jujur aja gitu loh. Artinya jangan dipaksakan karena mereka juga pasti paham gitu. Jadi nggak perlu takut karena nanti sebenarnya kalau dibilang ya gini ya mungkin saya kasih berikan satu hal yang saya rasakan ketika saya interview itu kita lebih banyak ngomongin masalah personal sejatinya. Artinya personal dalam artian ya kamu tuh gimana segala macam. Kita dipaksa untuk menggali kita sendiri sebenarnya waktu interview itu. Bahkan sebenarnya ya kita nggak terlalu banyak ngomongin masalah wah nanti gimana kalau misalnya Indonesia seperti ini segala macam. Enggak, kita nggak ngomongin masalah kebangsaan waktu itu saya. Saya lebih ke arah personal bagaimana nanti kamu kalau misalnya lulus, kira-kira kalau kamu lulus kamu mau ngapain? Nah, itu yang saya jelaskan. Wah, saya ngalur ngidul segala macam, tetap nanti ketemu di esainya. Di esai seperti ini, kira-kira nanti kamu mampu nggak ini? Wah, itu udah bahasan yang luar biasa di reviewer ya di reviewer. Kenapa? Karena reviewer juga ada yang psikolog. Wah itu dia akan melihat bagaimana cara kita menyampaikan, kira-kira gimana ya dalam menyampaikan itu kita ya perilakunya seperti apa. Jadi attitude juga dipantau di sana. Jadi ada yang menggali terkait dengan kewawasan kebangsaan, ada yang menggali terkait dengan keilmuan kita. Ya, jadi dia sangat paham betul keilmuan kita, jadi nggak sembarangan. Kemudian ada yang memantau diam-diam, ya itu psikolognya, mantau diam-diam, terus pas nanya
ya terkait personal. Wah, itu luar biasa menurut saya ketika interview. Bahkan saya ingat, wah ketika saya interview saya langsung down sekali saya. Kenapa? Wah, karena memang benar-benar digali sekali kehidupan saya di sana. Seperti itu. Baik, terima kasih Mister. Nah, untuk interview sepertinya kita harus buka sesi lanjutan ya Mister ya. Nanti insya Allah semoga kesempatan lagi Rumah Inggris Community akan membuat grup belajar nih khusus interview. Kita lanjut Mister untuk sesi tanya jawabnya ini dari Miss Atika. Maaf Mister, bagaimana kalau masih belum yakin dengan kontribusi untuk Indonesia? Langkah apa saja yang bisa dilakukan untuk menentukan kontribusi yang kita lakukan untuk Indonesia? Terima kasih, Mister. Oke, bagaimana? Masih belum yakin ya, masih belum dengan kontribusi untuk Indonesia. Langkah apa saja yang dilakukan untuk menentukan? Oke, kalau menentukan, tentukan itu kembali ke kita masing-masing sih. Kita mampunya seperti apa, ya? Artinya kalau saya berangkat dari keilmuan elektro, di elektro memang fokusnya kan sangat banyak sekali. Ada yang fokusnya ke listrikan, ada fokusnya pengembangan software, ada fokusnya pengembangan elektronika segala macam. Dari itu saya bisa melihat. Artinya ya kalau dibilang karena saya berangkat juga dari beberapa desa-desa yang saya lihat, saya pantau masalah listrikan ya. Saya melihat bahwa di Lampung ini banyak sebenarnya sungai-sungai nganggur. Nah, sungai-sungai itu bisa kita manfaatkan untuk membangun PLTMH namanya, ya, pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Jadi intinya pembangkit listrik yang menggunakan tenaga sungai yang nantinya itu bisa dijadikan ya sumber listrik yang meskipun tidak besar tapi tidaknya memberikan penerangan di malam. Nah, artinya kita bisa mencari masalah itu di skop kita yang kecil dulu, ya. Artinya cari di lingkungan RT kita, RW kita kira-kira punya masalah apa, ya. Kalau misalnya nanti kita nggak tahu nih, oh bingung nih, karena kan di lingkungan kita sudah nyaman semua, sudah aman semua. Nah, itu bisa kita cari dengan pendekatan apa? Pendekatan ilmiah. Kita bisa cari itu dari mana? Dari penelitian, dari pengabdian, ya. Jadi kalau misalnya rekan-rekan semua tuh mau nyari masalah apa yang berkaitan dengan keilmuan, itu bisa cari di pengabdian dosen. Pengabdian dosen itu mereka biasanya kalau kita cari di Google tuh sangat banyak sekali, ya. Banyak sekali masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat yang nanti itu bisa kita olah, yang bisa kita kelola, ya, yang bisa kita jadikan sebagai amunisi kita dalam menuliskan esai, ya. Atau kita bisa melakukan apa? Brainstorming, artinya bisa jadi kita itu gimana ya? Yang namanya manusia itu kan bukan tempatnya untuk semua informasi, ya. Kadang ada hal yang memang itu sudah selesai, tapi ada bagi orang lain yang belum selesai. Nah, itu bisa kita ajak apa? Namanya FGD. FGD itu ya fokus group discussion. Artinya kita ngajak kumpul, ajak ngobrol, kira-kira masalah apa? Misal kode kesehatan, kira-kira perlu apa sih kesehatan di masyarakat ini? Ya, bisa kita main ke posyandu atau bisa main ke puskesmas. Nah, saya rasa itu kita bisa menemukan ke sana, ya. Kalau saya di elektro, saya melihat ya di beberapa desa, ya desa pengabdian itu melihat ya itu internetnya sangat minim sekali, sangat kecil sekali internetnya. Jadi kalau dibilang karena ada gunungan, nyari internet itu ya untung-untungan. Jadi kadang ada di titik ini, kadang hilang, kadang enggak. Nah, di sini kita bisa apa ya? Bisa menerapkan kontribusi kita, bisa menyajikan bahwa kita menawarkan solusi nih. Oh, kita tadi saya sampaikan bahwa kita bisa mengadopsi skema RT RW yang komersil, itu bisa kita adopsi untuk skema gotong royong. Itu bisa diterapkan di warga sekitar. Jadi kalau belum yakin, maka saran saya bisa melihat lingkungan sekitar, kemudian bisa mencari di jurnal-jurnal ilmiah pengabdian dosen, atau bisa melakukan brainstorming dengan rekan-rekan sejawat atau masyarakat sekitar, seperti itu. Ini sepertinya ada pertanyaan dari Mr. Nofri nih yang terkait dengan terlewat tadi Mister. S3 luar negeri. Di tahun pertama boleh bawa anak istri nggak, Mister? Nah, kalau ini saya nggak tahu ya, karena saya belum S3. Tapi kalau di zaman saya waktu itu, kalau nggak salah di tahun pertama tuh belum boleh. Jadi pas tahun kedua itu ya. Jadi waktu anak saya lahir, saya langsung daftar, istri saya langsung mendaftarkan anak saya untuk kalau saya waktu itu enggak ya. Kenapa? Karena ya sama-sama penerima beasiswa, jadi tidak boleh gitu. Bahkan setelah saya lulus, saya nggak daftar tunjangan juga. Padahal itu boleh. Kenapa? Ya karena menurut saya nggak etis saja.
ya. Jadi kalau pengalaman saya itu bisa, ya bisa dalam artian ya di waktu saya itu kalau nggak salah memang belum tahun pertama belum boleh, jadi setelah tahun kedua baru boleh, ya. Tapi kalau sekarang belum tahu ya apakah bisa langsung nih dari pertama, ya. Karena yang S2 aja sekarang sudah tidak boleh. Kenapa? Karena banyak yang nikah ketika dapat beasiswa PDP. Langsung mengajukan untuk Ya, Mister. Ya, Mister, mau S3? Ya lah, Mister. Lanjut ya. Saya pengen Mister Bagus lah. Jadi teman-teman, kalau Mister Bagus bilang dari awal tadi bahwa ya 2015 dulu Mister Bagus pernah belajar bareng sih sama saya, bukan saya ngajarin. Beliau ya kayak yang dia bilang tadi ya, seperti yang beliau bilang, dia tulis tuh tulisan, habis itu beliau share ke saya, baca. Dan saya lihat justru tulisan beliau ini lebih bagus dari tulisan saya. Lebay. Jadi ya soalnya. maksud saya memang kapabel gitu ya Mister Bagus, dan saya ikutin banget ini Mister, karena jadi kebuka wawasan saya. Nanti saya mau ngomong apa gitu di di personal statement dan rencana studi S3 nih gitu. Biar terus bisa menginspirasi ya Mister ya. Terima kasih banyak. Keren. Masya Allah. Oke, silakan lanjut Dila. Ya, thank you Mister. Nah, teman-teman ya, senior aja semangat ya, masa kita kalah semangat. Tuh, yang junior harus lebih semangat pokoknya. Kita lanjut ya Mister ke sesi tanya jawab. Ini dari Miss Masna dulu, setelah Miss Masna nanti ada Mister Rozi ya, setelah itu baru Miss Mira. Untuk mengikuti LPDP, adakah jangka waktunya dari lulus S1 Mister, atau yang terpenting adalah batas umurnya 35 tahun? Terima kasih Miss Dila. Jadi pada Miss Masna ya, tidak ada jangka waktu, terserah. Yang penting nanti 35 tahun itu umurnya. Ya, artinya mau lulusnya 7 tahun atau mungkin pernah pindah artinya pernah pindah S1, pernah pindah, nggak lulus atau seperti apa, yang penting bukan DO ya. Yang penting pindah seperti apa itu nggak ada masalah ya. Bahkan ya D4 pun nggak ada masalah juga daftar selama itu masih dalam persyaratan. Artinya persyaratannya hanya mencantumkan pas pada saat mau S2 maksimal 30 tahun. Artinya sudah, kita nggak usah mikirin apakah nanti kita tahun kapan lulusnya, nggak ada masalah. Mau kita dari negeri, mau dari swasta yang terpencil, nggak ada masalah. Karena saya rasa kan teman-teman saya itu ya bervariasi dalam artian lulusannya itu kalau dibilang banyak yang bukan berasal dari kampus-kampus ternama. Artinya kampus-kampus swasta, kampus-kampus negeri yang terpencil itu banyak. Ya, artinya jangan khawatir ya. Motivasinya adalah ya saya ini orang yang kalau dibilang tadi, saya itu nggak pernah lulus lomba, bahkan saya cuma organisasi cuma 1, saya fresh graduate, ya nilai saya ya standar, ya tapi saya bisa lulus, ya. Jadi memang kalau dilihat di sini bukan masalah gede-gedean gengsi, ya. Bahkan ya kalau saya baca CV teman saya itu, wah itu kalau udah urusan prestasi itu bisa 3 slide mereka, sedangkan prestasi saya cuma 1 slide kosong. Jadi itu nggak ada masalah. Yang penting mental kita siap nggak untuk menerima itu. Itu aja. Baik, terima kasih Mister atas jawabannya. Semoga terjawab ya untuk Miss Masna. Langsung ini untuk yang raise hand kepada Mister Rozi, dipersilahkan. Mohon izin, Mister, apakah suara saya terdengar? Terdengar? Ya, izin saya nama saya Rozi. Maaf saya nggak bisa tulis di kolom chat karena ya saya agak bingung gitu untuk menjelasinnya kalau nggak ngomong. Izin saya mau menanyakan tentang esai. Saya kan tadi Mister bilangnya yang realistis masuk akal dan bisa untuk dilaksanakan. Itu tuh jadi kalau misalnya yang realistis sudah masuk akal tuh biasanya kan mungkin udah general gitu ya, mungkin udah dipakai di sebelum-sebelumnya atau apa, tapi beda tempat aja itu kan kayak bisa memperkecil kemungkinan kita untuk diterima mungkin menurut saya. Tapi kalau misalnya pasti ada salah satu atau 2 orang tuh yang dia tuh dilebay-lebayin dan walaupun klise tapi ya dimasukin gitu, dilebay-lebayin. Jadi itu tuh gimana gitu misalnya kita ada ide breakthrough gitu kan untuk kita untuk Indonesia gitu kan.
Itu tuh sebenarnya kita berdasarkan dari esai kita atau berdasarkan dari penjelasan kita pada saat wawancara aja gitu sebenarnya. Kita bisa masuk-masukin semuanya, kita bisa ngomong apa aja pas esai, tapi kita setidaknya bisa ngejelasin gitu apa yang kita tulis gitu. Kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita tulis di wawancara itu, atau kita memang ya harus realistis aja gitu pada saat di esai. Gitu aja sih untuk dan satu lagi Sir, tadi kan bisa bilang kalau misalnya Mister pribadinya tuh nggak ada minim minim prestasi dan organisasi gitu kan. Kebetulan saya juga seperti itu, dan apa yang Mister tulis gitu di pada saat biasa bisa memenuhi batasan kata itu. Banyak yang Mister sampaikan, apa aja yang Mister sampaikan. Terima kasih Sir. Oke, Mas Rozi, terima kasih atas pertanyaan yang luar biasa. Jadi ada 2 ya, terkait dengan seberapa realistis kita harus menulis terkait dengan esai. Kemudian yang kedua adalah ya tadi kalau tipenya kayak saya yang memang kalau dibilang organisasi cuma satu nggak punya prestasi, tapi kok bisa punya motivasi untuk EPDP. Ya, nanti saya coba sampaikan ya. Jadi yang pertama terkait seberapa realistis ya. Terus tadi Mas Rozi juga bilang kita punya solusi. Kalau misalnya kita menerapkan solusi yang sudah ada, seperti apa? Nah itu, sebenarnya gini, tadi saya bilang bahwa pertama kita jangan terlalu berlebihan dalam menyampaikan di esai ya. Jadi yang realistis kenapa? Karena esai itu nanti akan jadi acuan mereka, ya acuan para reviewer untuk ditanyakan ya. Jadi kalau misalnya itu tidak realistis, terus pas ditanyakan kita bingung dalam implementasinya, itu akan jadi bumerang bagi kita. Jadi saran saya ya kita bisa mencari berangkat dari masalah yang kecil dulu aja, yang kecil yang memang itu menjadi problem di masyarakat itu, ya. Karena kalau misalnya nanti rekan semua ini, mungkin kalau misalnya ini ya, kalau misalnya si yang masuk, yang daftar itu adalah seorang eksekutif seorang pekerja berpengalaman, artinya mereka sudah malang melintang, itu beda cerita. Tapi kalau case-nya kayak saya yang masih fresh graduate pada saat itu, masih benar-benar kinyis lah, masih baru sekali, ya saya tidak bisa memberikan hal-hal yang mewah. Ya, apa yang mau saya sampaikan nanti kalau misalnya saya bilang, oke, saya pengen nanti internet 5G merata di seluruh Indonesia. Kan reviewer melihat di fresh graduate udah ngomongin masalah 5G, ya. Nah, itu jadi hal bumerang bagi saya. Kenapa? Nanti saya akan bingung ketika menerapkan seperti apa. Karena saya bukan praktisi dan saya masih terbatas keilmuannya. Tapi ketika saya menjelaskan, menyampaikan bahwa saya punya potensi di daerah saya itu banyak sungai, sungainya itu belum dimanfaatkan, terus terlebih desa serba sungainya itu listriknya masih kurang atau mungkin belum teraliri listrik, maka sungainya bisa dimanfaatkan dalam PLTMH. Buktinya apa? Buktinya nanti bisa disampaikan. Kita pernah ikut penelitian ikut proyek dosen segala macam dan seperti itu. Artinya ya kita jujur apa adanya. Tadi saya bilang di closing statement kita apa adanya aja. Apa yang kita mampu, apa yang kita rasa kita pikirkan, itu yang kita tulis. Gak usah berlebihan ya. Karena yakinlah reviewer itu bukan orang sembarangan. Mereka tuh minimal itu S3 dan mereka juga berasal dari kampus-kampus top. Ya, dosen saya waktu S2 pun itu jadi reviewer dan saya paham. Tadi saya bilang, saya paham bagaimana karakter dosennya itu sangat teliti dan ngomong itu langsung tek tek tek. Jadi ketika jadi reviewer ya dia akan seperti itu pasti. Maka itu jadi hal yang berbahaya kalau kita terlalu banyak membual, terlalu banyak bermimpi, terlalu besar yang kita tawarkan. Yakinlah mereka itu jauh lebih paham daripada kita. Makanya tawarkan yang simple, yang kecil, yang sesuai dengan keilmuan kita, tapi memang itu bisa kita jalankan, bisa kita laksanakan, mungkin bisa dijalankan. Ya, itu Mas Ozi, itu saran saya. Jadi meskipun teman-teman yang lain bilang harus seperti ini, ya jangan, ngapain ikutin orang lain? Orang itu esai kita kok, ya. Toh nanti yang menilai juga bukan mereka, reviewernya yang nanti akan menggali potensi kita. Itu yang mereka cari. Ya, kalau Mas Rozi nanti mau niru-niru yang lain harus berlebihan dalam memberikan statement di esai, nanti malah kebingungan ketika menyampaikan di interview, malah jadi masalah nanti, malah ketahuan di mana masalahnya. Seperti itu Mas Rozi. Itu pengalaman saya kemarin ya. Kemudian bagaimana tadi terkait yang kalau dibilang nggak ada prestasi segala macam. Kalau saya rasa sih ya mungkin bahasa kasarnya kalau saya ini dibandingkan dengan teman-teman yang lain tuh saya seperti remahan rengginang kali. Jadi wah, saya ngeliat teman-teman saya tuh ngeliat prestasinya itu luar biasa. Tapi sebenarnya nggak ada masalah. Karena ketika kita sudah keterima, ya kita melepaskan jabatan itu semua. Semua membaur. Dan saya rasa ketika kita menuliskan di rencana studi, terus apa nanti kontribusinya, itu kunci kita. Dan nanti ketika di interview, kira-kira kita konsisten nggak mempertahankan itu. Nah, jadi
pada interview itu mereka tuh nggak nanyain kamu tuh dulu lomba apa aja, kamu tuh dulu prestasinya apa aja, enggak. Mereka nggak menanyakan itu. Mereka tetap akan membahas terkait personal kita dan membahas terkait esai kita semua. Jadi itu kuncinya. Jadi saya rasa mau dia sering organisasi segala macam atau enggak, ya itu jadi nilai tambah. Tapi bukan berarti itu jadi nilai utama dalam penilaian esai ataupun interviewnya. Oke, seperti itu Mas Rozi dari saya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Nah, ini masih ada 2 pertanyaan lagi, Mister. Tapi di janji di awal kan untuk acara ini 11.30 ya. Apakah Mister bersedia untuk menjawab 2 pertanyaan lagi? Monggo, nggak apa, tanggung. Ini dari Miss Mira. Nah, tentang S2 luar negeri, reguler masih dapat family allowance atau tidak. Dan dari proses registrasi awal wajib harus sudah memiliki LOA atau tidak, Sir? Mungkin bisa dijawab dulu, Mister. Oke, makasih Miss Mira. Jadi untuk sekarang tidak boleh ya. Kalau dulu masih boleh. Zaman saya masih boleh. 2015 itu masih boleh. Makanya banyak yang nikah setelah dapat S2, dapat LPDP waktu zaman saya itu. Kenapa? Karena dapat family allowance ya. Tapi sekarang mungkin gara-gara banyak seperti itu, jadi ujung-ujungnya ya dibatalkan. Jadi hanya untuk yang S3. S3 saja. Kenapa? Jadi mungkin alasannya adalah S3 itu jauh lebih berat ya. S3 itu jauh lebih beban untuk penelitiannya jauh lebih luar biasa. Jadi mungkin akan semua kalau S1 itu kan intinya hanya menerapkan keilmuan yang ada, terus menuliskan secara ilmiah. S2 sudah mulai, kita harus menentukan metode apa yang terbaik dari masalah yang kita hadapi. Ya, kita contoh waktu S2 saya masalah saya adalah saya pengen mendeteksi ngantuk pengemudi menggunakan kamera. Ya, maka saya menerapkan beberapa metode. Pas saya tahu metodenya ternyata metode B yang paling bagus, maka saya melakukan defense. Saya mempertahankan bahwa metode B itu paling bagus. Itu S2. Jadi kita sudah mulai melakukan analisa metode. Nah, S3 bebannya berat lagi. Mereka harus mengembangkan sebuah metode itu. Makanya family allowance untuk S3 itu dipertahankan. Ya, kenapa ya? Karena pasti yang namanya S3 itu pasti bakal ngerasain down-down-nya. Ya, down-down luar biasa. Kenapa? Tuntutannya berat. Tapi kalau S2 sejatinya kalau saya rasa S2-nya di Indonesia itu jauh lebih berat daripada S2-nya di luar negeri. Teman-teman saya di Inggris ya di Inggris ya, terutama di Inggris, S2-nya cuma setahun dan mereka full kuliah tanpa tesis. Ya, mungkin mereka membuat semacam ya seminar atau apa. Tapi dari sisi persyaratan, dari sisi tujuan tesisnya itu berbeda sekali. Bahkan teman-teman saya yang di Taiwan pun ya, yang S2-nya di Taiwan itu tesisnya juga ya sekedar mengimplementasikan, tidak harus sampai mengembangkan keaslian segala macam. Makanya S2 di Indonesia ini makanya sebenarnya lebih berat daripada S2-nya di luar negeri. Baru nanti S3-nya di luar negeri itu jauh lebih berat. Kenapa? Karena mereka lebih tinggi, karena mereka sudah berbasis research. Ya, jadi kalau misalnya S2 makanya dihapuskan kenapa? Karena bebannya nggak terlalu berat. Nah, kalau S3 masih dipertahankan. Nah, kemudian terkait dengan LOA unconditional ya, kalau untuk sekarang yang saya tahu teman-teman saya juga sedang mendaftar beasiswa juga itu diwajibkan untuk LOA unconditional dan memang tapi nanti harus ada persyaratan surat keterangan defer, artinya jangan sampai nanti mulai kuliahnya itu bertabrakan dengan acaranya LPDP ya. Jadi harus ditunda selama 1 semester ya. Dan bahkan dulu ada persyaratan kalau misalnya nih LPDP itu mencatatkan kalau misalnya sudah dapat ya, kenapa ini terjadi? Karena dulu banyak mahasiswa, banyak awardee yang dia itu dapat LPDP tapi nggak kuliah ya. Ada teman saya tuh dia dapat LPDP udah ngikutin acara-acara PK tapi malah nggak kuliah. Nah, makanya sekarang mungkin diubah gara-gara banyak kejadian seperti itu, banyak yang dapat LPDP tapi malah nggak kuliah, ujungnya diubah. Jadi apa? Jadi harus ada LOA unconditional sebagai apa? Sebagai persyaratan untuk mengambil LPDP. Artinya nanti kalau dapat LPDP pasti kuliah, ya. Seperti itu. Jadi mungkin itu latar belakang masalahnya kenapa harus pakai LOA unconditional. Oke, bismillah. Baik, terima kasih Mr. Git.
Mr. Bagus, semoga menjawab pertanyaan dari Miss Mira ya. Selanjutnya ini pertanyaan terakhir, Mr. dari Miss Ari Yukusmita. Pertanyaan yang sering ditanyakan terkait gimana kalau misalnya kita mau ambil prodi yang tidak linear, gitu. Apakah itu akan menjadi hal yang krusial, dan gimana cara atau tips and triknya ketika memang kita mau mengambil prodi yang tidak linear tapi tetap bisa lolos di LPDP. Oke, terima kasih Miss Aryu ya. Jadi saya akan lagi-lagi menceritakan dari pengalaman ya. Kalau saya harus linear, kenapa? Karena tujuan saya adalah dosen. Ya, kalau dosen, kalau di Indonesia itu harus linear, ya harus sama dengan bukan sama dalam arti jurusan ya. Artinya keilmuannya, rumpun keilmuannya harus sama. Ya, contoh, kalau saya elektro, maka saya bisa nanti ke elektro atau ke teknik informatika atau ke teknologi informasi. Artinya masih dalam satu rumpun yang sama. Kenapa saya seperti itu? Karena saya mau jadi dosen. Ya harus masuk rumpun ilmunya ya. Kemudian ada teman saya yang ini mau daftar S3 itu dia awalnya teknik fisika, terus S2-nya teknik mesin, itu masih nyambung ya. Jadi masih linear dalam artian masih satu rumpun ilmu. Nah, terus bagaimana masalahnya nanti kalau dia itu nggak linear? Artinya misalnya yang awalnya ekonomi ya, terus yang S2-nya malah elektro. Ya. Dan itu sebenarnya nggak ada masalah ya. Lagi-lagi nanti terkait dengan rencana studi. Bahkan pengalaman saya, teman saya yang di PK 50, itu ada yang awalnya itu keperawatan. Ya, keperawatan S2-nya di Australia ngambil tentang musik. Nggak nyambung. Sorry, saya lupa entah keperawatan entah psikolog. Tapi S2-nya dia ngambil ke musik. Tapi dia lulus terima LPDP interview. Kenapa? Karena pada saat dia mempresent argumen kenapa dia ngambil musik S2 di Australia, ternyata psikologi itu nyambung dengan keilmuan musik. Jadi musik itu ya membantu ya klien-klien dia itu untuk apa? Untuk ya healing, untuk penyembuhan segala macam. Apalagi dia psikologi anak. Dia sangat membantu, jadi musik itu sangat membantu terhadap perkembangan anak-anak. Untuk case-nya dia. Makanya dia berani mengambil dari awalnya psikolog ke musik. Kenapa? Ya karena dia butuh itu buat apa? Buat menunjang keilmuan dia, buat memperlebar skop ilmuwan dia. Jadi nggak ada masalah, ya, nggak ada masalah. S1-nya itu nggak linear. Yang penting kita bisa membuat argumen yang benar-benar bagus, yang benar-benar berkualitas dan nyambung. Dalam arti tadi, artinya saya misalnya saya elektro tiba-tiba ngambil ke manajemen, ya, itu nggak nyambung. Tapi kalau misalnya saya present bahwa, saya butuh manajemen, kenapa? Karena ternyata pas saya di elektro, di tempat kerja saya, di keilmuan saya butuh memanajemen sumber daya manusia agar nanti ketika saya bekerja di perusahaan itu bisa memanage orang-orang di keelektroannya bagus, atau saya bisa manajemen timingnya lebih bagus lagi. Itu kan bisa kita buat alasan itu sesuai dengan kebutuhan kita nanti di rencana studinya. Ya, tapi kalau misalnya nanti itu artinya kalau tujuan bukan dosen, ya kalau tujuannya jadi dosen ya harus linear. Tapi kalau bukan dosen ya itu beda cerita. Terserah kita. Ya mau nanti S2 seperti apa, yang penting kita bisa mempresentkan bahwa kita tuh layak dapat S2 itu dan dapat pendanaan dari LPDP. Terus bagaimana cara tips and trick memilih jurusan yang tidak linear? Kalau ini saya belum bisa kasih tips and trick ya karena saya belum pengalaman di sini. Cuman saya ambil dari pengalaman teman saya ya seperti itu. Artinya tadi harus ada argumen yang benar-benar meyakinkan, yang saling berhubungan antara permasalahan yang dipresentkan di esai ya. Terus S2 itu nanti kita bisa menyelesaikan nggak masalah itu ya seperti itu. Jadi itu boleh. Jadi kita bisa nggak linear untuk hal-hal seperti itu. Oke, Miss Dila, sudah? Baik, sudah semua Mister terjawab dengan padat, jelas, lengkap ya. Sesuai nih sama Mister Nofri tadi. Daging semua. Ini materi, lalu jawaban-jawaban dari Mister daging semua. Semoga bisa kita terapkan ya setelah mendapatkan teorinya, materinya. Karena kita ada pertemuan satu lagi teman-teman. Pertemuan lanjutannya ada di tanggal 16, hari Sabtu juga, di jam yang sama. Kalau hari ini kita bicara tentang materi atau teorinya ya, nanti di pekan depan kita langsung grup ini akan memberikan tantangan kepada teman-teman gitu untuk membuat esai
mentah dulu nggak apa-apa ya. Yang penting sesuai tadi apa yang sudah diarahkan oleh Mr. Bagus. Kalau sudah dicatat, alhamdulillah. Atau kalau belum, nanti kami akan upload lagi. Nanti kami minta PPT-nya boleh, Mister? Boleh. Ini kan saya kirimkan ke... Ya, baik. Terima kasih. Iya, kebetulan banyak di Miss Dila sama Mr. Bagus. Kebetulan tadi di sosial media banyak tuh ya, di Instagram banyak banget yang bilang mereka nggak terlambat taunya dan terlambat dapat link gitu. Jadi bisa nggak bisa ikut nggak buat latihan ngerjain sama Mr. Bagus gitu. Terus record nggak katanya link Artinya putus-putus ini. Mister Nofri, maaf, putus-putus, Mister. Oke, nanti saya type aja ya, saya ketik aja. Oke. Ya, siap, Mister. Boleh. Tapi yang Dila tangkap tadi ada beberapa peserta gitu yang nggak dapet linknya dan akhirnya belum bisa join ke sini. Insya Allah nanti ini karena kita sudah record juga, teman-teman akan kita upload di YouTube Rumah Inggris ya. Silahkan di subscribe Rumah Inggris gitu dan juga follow Instagram Rumah Inggris. Saya sedikit share screen dulu mengenai challenge kita ya. Dan yang sesuai kami janjikan juga, untuk 5 orang yang pendaftar pertama, itu kami berikan keistimewaan gitu. Untuk esai yang sudah dibuat, bisa direview langsung oleh Mr. Bagus nantinya. Ini ada Miss Masna Mardiana, ada Miss Siti Rohaina, Miss Yulinar, Miss Atika Ayulistianisi, dan Miss Sahira Josi Arifanisa. Tapi bukan berarti nama-nama di luar ini tidak perlu membuat esai. Kenapa? Karena untuk mendaftar beasiswa LPDP itu kita harus punya gebrakan pertama dulu, teman-teman. Nggak bisa hanya ikut webinar gitu ya, mengumpulkan informasi-informasi saja tanpa punya langkah utama. Nah, jadi saran dari kami adalah langkah utamanya biar bisa nge-brainstorming nih. Aku harus masukin apa gitu ya di esai, ditulis dulu. Seenggaknya kasar pun nggak apa-apa, karena itu menjadi langkah utama, langkah awal dari kita semua gitu untuk akhirnya kita tahu apa yang harus dimatengin lagi, apa yang harus dibuang dan harus ditambahkan. Gitu. Mungkin nanti akan saya PC langsung ya untuk 5 nama ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mr. Bagus atas waktu yang telah disediakan pada siang hari ini untuk kita semua. Semoga ilmu ini menjadi bermanfaat dan bisa kita implementasikan, dan Mr. Bagus juga diberikan keberkahan, kesehatan untuk keluarganya, untuk pekerjaannya, untuk teman-temannya, dan semuanya. Amin, amin, Allahumma amin. Silakan Mr. Bagus, jika sudah memiliki agenda selanjutnya dipersilakan untuk live dari Zoom. Terima kasih. Miss Dila, silakan semua. Saya pamit dulu. Mohon maaf kalau misalnya apa yang saya sampaikan ada yang bermasalah, ada yang menyinggung. Kepada Allah saya ampun. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, selamat siang, Mister. Terima kasih banyak. Selamat siang, Mister. Oh ya, teman-teman, ada sedikit pengumuman ya. Jangan live dulu. Jadi untuk persiapan LPDP, hal yang perlu disiapkan ya, itu adalah bahasa Inggris. Itu saya sangat-sangat merasakan hal itu gitu. Dan saya mengambil kursus di Rumah Inggris, jadi teman-teman bisa nih memanfaatkan fasilitas yang ada di Rumah Inggris ya. Bisa ikut kelas regulernya atau kelas pelajar, ada kelas TOEFL, grammar, speaking, listening, morning class, dan evening class gitu. Ini harganya dan sekarang masih promo, jadi silahkan hubungi admin, ya boleh hubungi saya atau hubungi Mr. Nofri atau admin yang ada di pamflet ini gitu. Dan kalau misalkan teman-teman juga kira-kira kan LPDP itu sebentar lagi buka ya yang tahap kedua gitu. Saya juga sangat merekomendasikan kelas kilat ini ya, TOEFL 1 minggu gitu. Nanti akan dikasih tips and triknya dan diberikan skill-skill mana sih di teman-teman itu yang masih kurang gitu. Oh, saya harus memperbaiki nih skill yang ini. Nah, ini langsung banget gitu tertuju pada skill-skill yang bisa kita naikkan gitu skornya ataupun perlu kita evaluasi.
Nanti silahkan info lebih lanjut bisa tanya-tanya di grup. Kalau misalkan dari pertemuan ini juga masih ada yang kurang jelas ya, karena kita masih ada satu pertemuan lagi dari sama Mr. Bagus, jadi silahkan kirimkan pertanyaan teman-teman di grup kita. Jadikan grup itu grup belajar. Jadi boleh discuss apa saja ya, yang penting berkaitan dengan akademik. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri selaku moderator dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sukses semuanya. Oke, Mr. Bagus, Miss Dila. Sukses selalu. Sini. Sini. Pak Mul.